Baik, selamat pagi Ibu Dorcas, apa kabar? Selamat pagi, teman-teman semua yang di Cirebon. Selamat pagi, Pak Pendeta Setia. Iya. Bagaimana sehat? Wah, ini tampaknya sih cerah ya semua ya. Semua yang di Zoom ini cerah-cerah semua ini. Termasuk Ibu Dorcas ini cerah semua. Baik, Bu Dorcas, eh, Ibu boleh memperkenalkan diri, keluarga, berdomisili di mana? Silakan, Bu. Baik, saya akan langsung aja ya, Pak. Saya Ya, akan kenalin dulu diri saya dulu. Kata orang kalau nggak kenal nggak akan sayang gitu loh, walaupun baru betul. pertama kali jumpa. Ya, uh, nama saya Dorcas, Dorcas Sim ya. Saya sekarang udah di umur 50 tahun. Dan saya punya 3 anak. Dan yang paling besar sekarang udah di umur 25 tahun mereka ini. Dan paling Oh, kecil dan mereka masih yang masih kuliah tinggal satu semester 2. Dan saya juga seorang single parents yang saya lakukan semua membesarkan anak-anak saya dari sekian tahun yang lalu. Dan puji Tuhan satu-satu sudah dapat pekerjaan dan tinggal yang kecil yang akan masih kuliah seperti itu. Dan juga sebelum saya sakit ini, saya ada seorang juga yang kerja sendiri, seorang pengusaha ya. iya. Saya yang kerjain untuk menghidupi anak-anak saya, menghidupi anak-anak saya gitu. Dan saya juga sebelum saya sakit, saya juga orang em, yang sangat rindu dan bukan rindu saja, tapi memang saya mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladang misi gitu loh. Di Jambi ada tempat-tempat yang di pinggiran dan Mm, ada orang-orang yang masih banyak penyembah-penyembah patung gitu loh. mm, Saya melayani mereka satu persatu dan satu orang demi satu orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang bisa satu persatu kita bikinkan komsel dan akhirnya menjadi sebuah gereja mm. kecil dan sekarang sudah ada 40 orang sebelum saya divonis sakit ini gitu. Dan ya puji Tuhan semua yang Tuhan izinkan saya masih dipakai Tuhan sampai sekarang Iya, sampai puji sebagai Tuhan jemaat ya. setia. Eh, Bu Dorcas, kalau boleh tahu, eh, ini ibu divonis sakit yang ini ya, kanker serviks ini di tahun berapa ini, Bu? Ya, saya divonis tahun lalu, Oh, tahun 2024 bulan 8 itu saya baru ketahui gitu loh. Itu pun eh, tanpa sepertinya saya ngerasa bahwa saya sakit biasa saja, tapi tiba-tiba eh, ternyata itu sudah sangat berbahaya untuk nyawa saya sendiri. Jadi baru tahun lalu saya ketahui dan kondisinya sudah sangat buruk, kondisinya sudah hmm, buruk gitu loh. Tapi kondisi buruk itu pun saya masih nggak mencurigai banyak gitu loh. Jadi hmm, kondisinya harusnya kalau cervix itu harusnya ditandai dengan pendarahan. Memang saya juga ada pendarahan ya. Pendarahan itu tapi tidak membuat saya curiga gitu loh. Pendarahannya itu saya kira adalah sebagai pramenopause gitu karena premenopause bisa saja seperti itu gitu. Nah, kemudian juga seperti keputihan kan untuk wanita. Tapi hmm, keputihan yang menjadi lebih tidak wajar hanya kan tidak tidak menjadi bau dan atau segala macam hanya keputihan sangat banyak gitu loh. Jadi saya tidak masih tidak terlalu curiga dan saya termasuk orang yang hampir nggak pernah ke dokter itu masalahnya. Jadi kondisi bulan tahun lalu itu ketika saya sudah nggak bisa makan dan nggak bisa makan artinya sangat sulit makan dan teman-teman gereja yang memaksakan saya untuk coba cek ke dokter penyakit dalam. Jadi penyakit dalam di USG ternyata itu sudah di lever. Jadi saya ketawanya bukan di sumbernya, ketawanya di metasnya, di oh, lever saya gitu loh. Jadi dari metasnya itu baru dicurigai ini bukan sumbernya. Barulah saya dibawa ke Jakarta, saya lakukan PET scan. Jadi alat PET scan itu sangat baik ya untuk kita tahu seberapa seberapa jauh penyakit kita itu dari sumber sampai kemana, bahkan
kegiatan atau keganasan dari kanker itu sedang berlangsung gitu loh. Jadi di situ ketahuan semua. Oh, ternyata sumbernya dari serviks gitu loh. Dan penyebarannya di lever dan paru dan getah bening. Jadi akan ketahuan sumbernya itu dari mana gitu, Pak. Hmm. Kira-kira gitu, Pak Iya, iya. Setia. Iya, memang eh, biar bagaimanapun kalau diketahuinya tadi tidak langsung di serviknya, tapi di penyebarannya, ya itu pasti sangat mengagetkan sekali ya, sangat mengagetkan sekali kalau dirunut seperti itu. Em, Tanda-tanda secara fisik, Ibu merasakan tadi yang sudah Ibu sebutkan itu, ya. Em, ada tanda-tanda lain enggak? Ya, Itu tanda dari metasnya, pasti dari metasnya atau tanda dari serviknya itu? itu Hmm. tanda dari yang saya ketika saya sudah sakit banget, saya Hmm. cek kan bukan ke dokter kandungan, harusnya saya cek kan dokter kandungan. Ah, ah, ah. Di di servisnya sendiri saya nggak ngerasa bahwa itu adalah dari serviks karena saya kan hanya pendarahannya bukan pendarahan building atau pendarahan sangat besar banget sehingga saya nggak harus ke dokter kandungan kan, jadi Hmm. tidak memberikan mengganggu saya, tetapi levernya lever levernya itu yang mengganggu saya. Jadi sehingga saya nggak bisa makan, sehingga saya ceknya ke dokter yang internis, itu yang sehingga ketahuan. Tapi memang terakhir sebelum saya lanjutkan, maksudnya bahwa saya ini sakit parah, saya memang sepertinya kena saraf kejepit. Ternyata itu bukan Oh. saraf kejepit, tapi itu dari si tumor itu menekan ke pinggang belakang, Hmm. sehingga saya tidur pun sudah di dalam kondisi yang nggak bisa balik ke kanan maupun balik ke kiri. Hmm. Ini tanda-tanda yang sebenarnya harusnya paling tahu itu adalah pinggang atau pinggul kita tuh sakit. Jadi sebenarnya itu menjadi satu tanda yang sudah sangat harus diperhatikan kalau sudah kena ke pinggul atau pinggang kita. Jadi itu bagi saya saat itu mungkin saya saraf kejepit, padahal itu bukan saraf kejepit. Tapi itu tekanan dari si cancer itu atau tumor itu sendiri. Nah, kalau mau dibilang apa namanya tanda-tanda dari serviksnya harusnya itu. Tapi saya nggak tahu itu bahwa tanda yang dari serviks. Yang saya tahunya adalah dari si lever itu karena saya nggak bisa makan. Nggak Hmm. makan apapun kan dia kan sepertinya ketahan. Karena di lever saya itu sendiri besarnya sudah di 13 cm, Pak. Oh, Jadi besar ya. udah besar. Hmm. Dan udah besar. Makanya saya nggak bisa makan. Hmm. Seperti itu. Kalau dari kondisi tanda-tandanya itu seperti apa ya, gitu loh Wah. teman-teman. Eh, eh, Selain ini kan ke lever dan paru, ya. Ada sesak nafas atau bagaimana yang Ibu rasakan? Enggak, saya nggak rasakan sesak nafas. Ah. Eh, Sebenarnya di paru pun sendiri saya nggak tahu ya mau bisa sampai ke paru, apalagi juga sebenarnya sampai ke getah bening. Ya Hmm. mungkin sesekali karena saya orang yang nggak pernah ngerasain, nah, karena Hmm. saya Hmm. pekerja keras ya. Jadi namanya sakit apapun sebenarnya nggak dirasain. Batuk hanya sesekali. Jadi ataupun pada saat tidur kita ke kanan, tiba-tiba seperti nafas terhenti sedetik gitu. Cuma kita akan terbangun gitu loh sepertinya karena Hmm. ada sesuatu yang nggak enak. Tapi kan itu hilang begitu saja. Hmm. Jadi apakah itu sebagai sebuah tanda bahwa itulah metas ke paru? Tapi itu bukan sumber. Jadi lain ya kalau kita sumbernya misalnya dari paru atau sumbernya dari lever. Jadi yang memang rata-rata kalau metas dari cervix itu sendiri akan biasanya larinya ke lever dan paru. Itu menurut keterangan dokter ya. Hmm. Itu Hmm. seperti Iya, iya. itu. Ini eh, satu perjalanan baru dari Agustus ya, sekitar 8 bulanan ya. Se- Sekitar 8 bulanan ini, pengobatan apa yang Ibu sudah jalani? Ya, itu sebenarnya kalau bicara pengobatan em, hanya lewat kemoterapi. Kalau bicara pengobatannya lewat hanya kemoterapi. Jadi dokter saya ke enam dokter, saya ke enam dokter. Ada dokter yang bilang radiasi dulu, tapi
rata-rata dokter mengatakan ini operasi pun tidak bisa lagi gitu loh. Nggak bisa lagi dioperasi karena tidak akan terkejar. Organ mana yang akan diselamatkan? Tidak bisa terkejar. Satu-satunya hanya dibom, istilah Hmm. dibom dengan kemoterapi gitu loh. Tapi ada tambahan dengan terapi target. Jadi kemoterapi dan terapi target kurang lebih sama. Kalau terapi target itu lebih ke sumbernya. Yang menjadi sumbernya itu apa? Kayak gitu loh. Jadi Iya. saya dari bulan 8 waktu divonis, bukan divonisnya belum belum metas tapi sudah metas. Sudah Sudah metas. metas. Hmm. Jadi bukan belum metas. Jadi sudah memang sudah dinyatakan vonis sudah di 4B. Jadi memang kondisinya sudah memang kondisi yang seperti itu dan Hmm. memang hanya bisa diobatin dengan kemoterapi dan tidak bisa lagi dengan operasi. Dan sampai hari ini pengobatannya itu termasuk sangat baik hasilnya karena kan saya sudah pengobatan sudah 9 kali kemoterapi. Oh. Besok Hmm. tanggal 29 saya kemoterapi yang ke-10 Pak. Jadi Oh. Ya. jadi setelah 6 kali dilakukan PET scan ulang, hasilnya itu mengecil. Hmm. Puji Tuhan Jadi ya. dari 13 cm turun menjadi 60. Ya, jadi rata-rata turun 60%. 60% eh, tumornya itu sendiri dari sumber, yaitu sumbernya serviks sampai ke lever maupun ke paru. Jadi yang paling besarnya justru di lever. 13 cm dia turun menjadi 6 cm. Hmm. 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 Nah, sudah diketahui bening dia sudah tidak ada, yang Ya. masih tinggal sedikit paru-paru, yang di paru masih ada sedikit seperti itu Pak. Jadi ini yang ke-9 dan obatnya memang sudah eh, tadinya 3 macam obat untuk kemoterapinya, sekarang diturunkan menjadi 2, tapi tetap harus menjalankan kemoterapi. Seperti itu. Iya. Jadi Ini nggak bisa tahu juga ya. iya memang satu masa pengobatan yang cukup lumayan ya. Kemo sudah mau masuk yang ke-10 sebentar lagi ini. Ya. Ya, Satu ya jangka yang betul. sudah boleh dibilang cukup panjang juga satu masa pengobatan. Em, Ya, Sebagai orang yang melayani Tuhan dan bergumul dengan sakit, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri ibu ya. Saya percaya ada sesuatu di dalam masa sakit ini yang Tuhan mau kerjakan. Ya, mungkin ibu bisa jelaskan apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan di dalam diri ibu selama periode masa sakit ini. Apa yang berkat-berkat ibu alami di dalam masa-masa ini? oke. Oke, ini satu kesempatan saya yang saya yakin Tuhan memberikan satu kesempatan saya bertemu teman-teman siapapun yang di sini yang saya tidak juga nggak bisa jumpa dengan physically gitu loh. Saya tahu Tuhan memakai kondisi saya seperti itu untuk memberkati bahwa Tuhan bukan mengasihi saya saja, tapi Tuhan juga mengasihimu yang saat ini juga di dalam proses yang sangat terpuruk. Jadi saya mengerti bahwa apa? Saya seorang pelayan Tuhan. Saya seorang yang sangat gigih sebelum saya sakit. Seorang yang bukan biasa, tapi sangat gigih di lapangan. Tapi ternyata tidak akan lepas dari penyakit. Itu yang membuat saya, posisi saya menjadi orang yang tiba-tiba tertutup, ya, tiba-tiba menjadi tertutup karena ada intimidasi bahwa saya tidak mau dihakimi orang. Kenapa anak Tuhan yang sudah bekerja seperti ini bisa kena satu penyakit yang berat? Apa yang dilakukan? Apakah motivasi dan segala sesuatu sehingga saya terintimidasi pikiran seperti itu, tidak mau dihakimi. Dan juga saya juga nggak mau tampak buruk. Itu membuat saya tertutup. Di dalam hari-hari itu, saya menutup diri saya. 1 bulan pertama, saya menutup diri saya. Saya tidak mampu keluar dari pikiran itu. Saya tidak mampu, gitu loh. Tapi Tuhanlah Allah yang, tapi saya tidak menjadi orang yang kecewa, tidak. Saya tetap menjadi orang yang percaya sekali dengan Tuhan, iya. Tetapi di dalam kondisi itu, yang tempat di dalam saya sakit, saya juga melakukan hal yang salah di mata Tuhan, yaitu saya menutup diri. Tapi puji Tuhan tidaklah berlangsung lama. Tuhan mengingatkan saya, hari ini saya akan memberikan kesaksian kembali. Tuhan mengingatkanku kembali bahwa saya tidak boleh demikian, menjadi menutup diri.
menutup diri. Dengan cara apa Tuhan lakukan? Oleh seorang supir Grab saja, Tuhan ingetin saya. Saya seorang yang sebenarnya saya sangat peka dalam perjalanan iman saya mengikuti Yesus. Saya orang yang peka terhadap teguran Tuhan, saya peka. Terhadap uh, uh, kebaikan Tuhan, saya juga peka. Terhadap yang Tuhan tidak senang, saya juga peka. Karena saya juga melatih hidup saya seperti itu. Jadi lewat super great, saya peka bahwa ini Tuhan sedang bicara. Dari mana? Waktu saya pergi ke rumah sakit dari Alam Sutra ke Semanggi, itu sebuah daerah pusat cukup jauh. Pagi saya pergi, pulang saya kembali dengan supir, bisa ketemu supir yang sama. Bagi saya, supir ini di dalam hidupnya, ini pertama kali dia ketemu kasus ini. Dan saya juga, ini pertama kali saya juga ketemu kasus seperti ini. Jadi awalnya saya tidak merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau ingatin saya. Tuhan itu lucu dan caranya yang hebat itu ya, untuk mengingatkan dengan cara yang tidak biasa. Jadi dengan karena pulang perginya sama, jadilah cairlah kita bisa ngobrol dengan santai kan. Di situ di dalam perjalanan, di dalam hampir 1 jam lebih, 1 jam karena macet, saya menjadi diri saya kembali. Saya orang yang suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di mobil itu. Saya bisa cerita tentang Tuhan ternyata sudah mempersiapkan saya sebelum saya sakit. Bagaimana Tuhan baik mempersiapkan tempat tinggal, Tuhan mempersiapkan anak-anak saya, Tuhan sudah mempersiapkan yang dikatakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu untuk saya. Kepada si supir Grab yang Muslim ini. Saya masih cerita, di endingnya ketika mau sampai, si bapak ini mengatakan, Ibu, terima kasih ya. Sebenarnya hari ini saya lagi kondisi yang sangat putus asa. Kondisi saya sebenarnya kecewa dengan keluarga, kecewa dengan istri. Ujungnya dia menceritakan tentang kekecewaan. Dan saya melihat ibu sesuatu yang berbeda sekali. Dan aku memberkati dia, minta Tuhan yang menolong dia dan semua selesai. Waktu keluar, suara itu bunyi. Tuhan mengatakan kepada saya, cukup kasih karuniaku kepadamu. Ya, Tuhan bilang, justru di dalam kelemahanmu lah, kuasaku akan menjadi sempurna. Di dalam kelemahanmu lah, kuasaku akan bekerja untuk menyatakan kemuliaanku di tengah-tengah orang sakit. Justru lewat kelemahanmu lah, aku akan menyatakan cintaku kepada orang-orang yang aku cintai, orang-orang sakit itu. Kelemahanmu lah, aku akan lebih menunjukkan orang-orang yang suruh minta aku untuk mencari orang-orang yang Tuhan cintai. Kamu cari orang-orang yang kucintai. Orang-orang yang tidak bisa makan. Orang-orang mentalnya terpuruk. Yang aku cintai mereka. Bangkit, bangun di dalam kelemahanku. Di situ aku menjadi berbeda, Pak. Aku mengerti. Dan dalam perjalanan aku sakit dari kemo pertama sampai kemo yang ke-9, saya hampir nggak dikatakan lemes sama sekali tidak. Bagi saya itu adalah miracle juga. Dan orang-orang yang melihat diriku, melihat spirit yang berbeda. Awal saya melihat, saya tidak tahu. Saya merasa biasa-biasa saja. Ketika orang itu mengatakan kepada saya, Ibu berbeda, aku baru mengerti. Tak, karena saya punya kepekaan. Yes, Tuhan. Tuhan, aku sedang, Tuhan mau pakai di dalam kondisi kemoterapiku pun, Tuhan mau menyatakan kebesaran dan cintanya kepada orang-orang yang dia kasih. Bukan tentang aku, tapi tentang kerajaan Allah yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah mereka. Sehingga itulah yang terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang yang terinspirasi karena mereka melihat bahwa tubuh kita sakit. Kenapa mental kita juga sakit? Saya menjelaskan, sesungguhnya tubuh kita ini sakit, tapi kita punya roh yang kuat yang akan topang tubuh kita yang sakit. Sehingga kita bisa menjadi tetap kuat, kita bisa punya semangat, punya kekuatan untuk bisa melewati satu step yang sulit. Kata siapa kemoterapi itu tidak sulit? Kita nggak mungkin nggak ngeremehkan.
tapi kita mampu, kita melewati satu step demi satu step dengan mental yang sehat, dengan jiwa yang segar, dengan roh yang kuat. Itu akan topang. Ini bukan bicara tentang kesembuhan ya Pak ya. Ini bicara tentang roh dan jiwa kita yang bagaimana Tuhan. Jadi itu satu perjalanan spiritual saya Pak yang tadi Bapak tanyakan. Tuhan jelas di dalam kelemahan, teman-teman pun yang punya kelemahan pun, bahwa sebenarnya bukan kelemahan itu akan membatasi kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, fisik kita, tidak akan membatasi cinta Tuhan kepada saya dan cinta Tuhan melewati saya untuk tetap Tuhan mampu pakai hidup saya. Saya bersorak-sorai, terima kasih Tuhan, karena sekalipun tubuhku lemah, sekalipun tak berdaya, Tuhan mampu kerjakan di dalam tubuh yang lemah. Oh, indah banget. Dia mampu kerjakan lewat hidup kita ini. Entah lewat doa yang boleh kita sampaikan tentang orang-orang yang sakit. Jadi di dalam perjalanan ini, dari Desember, saya bernyanyi di tengah-tengah orang-orang yang kemoterapi di dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu semua juga ada orang muslim atau yang lainnya. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bernyanyi dan bahkan orang yang beda agama itu bernyanyi bersama tentang Allah peduli. Mereka mendengar dengan sampai merinding hadirat Tuhan. Di dalam hari-hari itu Tuhan mengizinkan saya juga berdoa bersama-sama. Kita boleh saling menguatkan. Jadi satu perjalanan yang bagi saya lebih indah lagi dibanding saya sebelum sakit. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi Yang saya sampaikan. memang banyak pengalaman terjadi ketika menjalani kemo ya. Itu karena kemo kan satu proses yang cukup panjang ya. Bukan bukan waktu singkat, setengah jam selesai itu enggak ya. Biasa kemo agak panjang waktunya. Dan di masa itu bisa terjadi satu komunikasi dengan pasien-pasien yang lain ya. Dan bagaimana kita gunakan waktu yang ada itu selama masa kemo, bagaimana kita berinteraksi dengan rekan-rekan lain juga yang mungkin berjuang dengan sakit yang sama ataupun sakit yang berbeda dan sedang menjalani kemo. Tadi Ibu sudah jelaskan satu momen yang luar biasa ketika menjalani kemo melalui pujian dan ternyata orang-orang yang ada di seputar meresponi ya, meresponi. eh, saya juga pernah dengar ada narasumber yang menyampaikan hal yang sama. Ketika menggunakan waktu-waktu itu, dia memuji Tuhan, akhirnya membuat orang yang bersama-sama itu merasakan bagaimana Tuhan hidup, Tuhan luar biasa, dan boleh menguatkan mereka juga. Ya, dan ada juga orang-orang yang kita tidak sadari di saat-saat seperti itu Tuhan bekerja. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Nah, sekarang kondisi Ibu Dorcas masih dalam masa pengobatan, ya. Ada mungkin orang-orang tertentu mengatakan kalau masih sakit, aku belum mau kesaksian dulu lah, tunggu sembuh. Saya sangat salut dengan rekan-rekan di dalam masa pengobatan, ada yang masih di kamar rumah sakit pun semangat bersaksi itu begitu berkobar-kobar, ya. Berkobar-kobar, pengen tetap terus bersaksi, pengen terus bersaksi. Ya, sementara ada orang yang sudah sembuh pun tetap tidak mau bersaksi ya, tetap tidak mau bersaksi. Ini posisi yang sangat berbeda. Dan kita bersyukur tadi, saya percaya di tengah sakit pun ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, ada yang Tuhan bentuk, ya, ada yang Tuhan proses di dalam diri kita. Tadi Ibu sudah menyaksikan sebagian bagaimana Tuhan memproses hidup dan itu pasti Tuhan akan pakai ibu dengan lebih luar biasa lagi ke depannya. Karena ini masa pembentukan Tuhan, masa proses Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Sampai saat ini dengan kondisi sakit ibu ini, apa yang masih ibu rasakan? Sudah tidak ada lagi atau bagaimana, Bu? Kalau dari sisi medis itu dengan obat medis itu tentu membuat saya makin segar dan dokter pun sangat
senang sekali dengan progresnya saya. Dan itu aku rasa bagi saya itu apa namanya? Saya bahkan nggak terpikirkan bahwa saya bisa ada di titik bahwa saya sekarang masih hidup gitu loh. Tuh. Awalnya sebenarnya itu posisi saya perut saya sudah membesar sampai sudah seperti hamil 7 bulan sebenarnya. Hmm. Dan sebenarnya dokter mengatakan harusnya badan saya sudah kuning, tinggal berapa. Tapi sampai hari ini saya masih bisa 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 eh, eh, bisa seperti orang yang tidak sakit, dan saya bisa melayani begitu banyak orang yang termasuk saya live di TikTok. Banyak teman-teman yang bisa saya muridkan di TikTok. Mereka-mereka yang entah ada di mana-mana bisa menjadi orang-orang yang saya boleh muridkan lewat chat satu persatu. Itu menjadi perkara yang tidak biasa bagi saya, dan Hmm. kondisi saya tentu sebenarnya menjadi imun saya jadi naik gitu loh. Ya, betul. Nah, jadi itu justru sangat positif gitu loh, karena saya tidak fokus pada penyakit saya, karena ada begitu banyak sebenarnya, ada orang-orang yang lagi sakit, mereka memikirkan terus sakitnya, justru menurunkan imun mereka, Pak. Jadi teman-teman Mm-mm. jangan fokus terhadap sakit sendiri. Walaupun ya ini saya tadi saya bicara tentang perkara Tuhan kan. Tuhan apa yang Tuhan mau, yang menjadi pekerjaan bagi yang Tuhan mau. Tapi bagaimana sebenarnya tentang saya gitu loh, saya sendiri gitu ya. Tapi apa Mm-mm. sih yang tentang saya gitu loh. Awalnya saya juga memikirkan bagaimana biaya pengobatan, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dan lain-lainnya harusnya menjadi kekhawatiran saya yang banyak sekali. Bagaimana makan saya? Saya orang yang sebenarnya ini teman-teman ya, menjadi buat peringatan juga buat teman-temannya, jaga makan. Ya, pola hidup itu sebenarnya juga menentukan si sel itu akan cepat berubah menjadi sel yang jahat itu karena kita nggak mampu kontrol atau nggak mampu mengendalikan, atau kita lebih senang memilih hidup senang gitu loh. Mm. Jadi proses Mm-mm. makan itu yang membuat kita berubah. Disinilah saya melihat kalau Tuhan mengatakan waktu saya tidak di dalam kondisi yang saya tidak bisa, kenapa saya bisa di dalam kondisi yang lebih sejauh, lebih segar, saya sungguh-sungguh saya pegang firman Tuhan. Di dalam Mazmur yang 23 yang Tuhan katakan, di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman, ada gada dan tangan, ada gada Tuhan yang memegang aku, sehingga aku tidak akan takut bahaya. Sehingga aku mengatakan aku tidak takut. Bagaimanapun, sekalipun kematian yang akan menjemput saya bilang, saya tidak akan menjadi takut. Karena sebenarnya di dalam proses saya sebelum sakit, sampai saya sakit, dan sampai hari ini, saya melihat janji Tuhan di Mazmur 23 itu memang iya dan amin, dan memang diaminkan. Penyertaannya dia, penyertaannya dia, bahwa kepada orang itu, kepada orang-orang yang mengasihi dia, kebajikan, kemurahan, itu yang akan menyertai hidup saya. Jadi aku tidak peduli tentang terhadap kesembuhan, saya tidak peduli tentang bagaimana, saya tidak peduli. Karena bagi saya, kesembuhan bagian kecil yang Tuhan akan lakukan untuk saya gampang sekali. Tapi penyertaan itu sesuatu yang sangat luar biasa, hebat dan dahsyat. Melampaui dari sebuah artinya kesembuhan. Di dalam hidup saya sendiri, di dalam doa saya, Pak, yang saya tentang penyakit saya hanya doakan satu kali tentang Tuhan. Jikalau ini bagian yang indah, angkatlah semua sakit penyakitku dengan caramu. Ya, jadilah hal yang baik di dalam hidup saya. Saya tidak pernah setiap hari menyebutkan Tuhan sembuhkan, Tuhan jadikan, saya tidak pernah terus. Karena saya mempercayai jauh tentang penyertaan Tuhan. Dari saya ketemu dokter seperti apa, Tuhan yang menyertai. Sampai kepada bagaimana pengobatan-pengobatan yang saya melihat sendiri, Tuhan menyertai. Bagaimana tumor itu kecil pun juga Tuhan yang menyertai. Ujungnya saya akan hidup, saya akan Tuhan sembuhkan, ataupun bagaimana bagian Tuhan. Tapi aku hidup di dalam perkataan firman bahwa kebajikan penyertaan Tuhan di dalam sakit penyakitku memang sungguh nyata. Jadi yang tadi aku bicara tentang bagaimana Tuhan mau aku lakukan menjadi bagianku di kerajaan Allah. Ini satu bagianku di dalam kondisi aku lagi terpuruk. Ada firman Tuhan dan janji Tuhan yang aku Mm. pegang, dan itu yang terjadi di dalam selama pengobatan saya.
Dan kondisiku, kalau orang melihat dan Bapak melihat secara fisik nih, betul saya tidak terlihat sedikit pun seperti orang cancer. Saya tidak terlihat apalagi yang sudah orang yang sudah metas. Mm-mm. Ini ada yang orang yang baru stadium 1 tapi sudah memang sangat terpuruk. Ada yang stadium 2. Jadi makanya saya lucu dengan Tuhan. Saya betul-betul kadang-kadang lucu lihat Tuhan. Orang kalau dikasih ranking paling tinggi kali ya. Ya kan, Bang, nggak tahu ya kalau ranking Mm-mm. paling tinggi. Jadi orang-orang paling kaya. Ini Tuhan kasih saya sakitnya paling parah gitu loh. Dikasih stadiumnya nggak kira-kira. Langsung naik kelasnya 4B gitu kan. Tapi dengan angka 4B, jangan salah. Tuhan pakai untuk ketemu orang 1B terbelah. Ketemu orang yang 2B terbelah. Mereka melihat orang yang 4B bisa mampu berdiri. Kenapa dia bisa berdiri? Kenapa dia punya semangat? Saya yang Mm. 1B aja pun nggak sanggup. Nggak bisa. Saya harus bangkit. Saya selalu mengatakan Tuhan cinta kamu. Saya 4B saya bisa berdiri. Jadi 4B ku Tuhan pakai. Iya, betul. Iya, puji Tuhan, ini satu hal yang luar biasa ya. Kadangkala eh, pasien yang mungkin baru stadium 1, stadium 2, mereka sudah merasa hidup mereka sudah berakhir, ya. Tapi dengan kehadiran Ibu Dorcas di tengah-tengah mereka, membuat mereka menyadari yang sudah di 4B pun masih dimampukan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita tidak perlu fokus kepada di stadium berapa, ya, tidak fokus di dalam stadium berapa, tapi fokuslah terhadap apa yang Tuhan mau engkau kerjakan di masa hidup yang masih Tuhan berikan. Ini hal yang sangat luar biasa yang penting, tetap taat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, waktu terus berjalan, jadi kita bersyukur sekali lagi. Ibu boleh memperlihatkan satu hal yang penting sekali, di dalam kondisi apapun, tetap mempermuliakan Tuhan. Ya, itu yang kita lihat yang sangat penting. Kita tidak perlu mengeluh karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita tidak pernah ragu karena Dia bersama dengan kita, seperti yang sudah disampaikan Ibu Dorcas tadi.